Kabar tentang kematian televisi itu sangatlah berlebihan. Banyak yang percaya bahwa pesawat televisi, kotak yang akrab di ruang keluarga kita, adalah peninggalan masa lalu. Mereka bilang, televisi sudah dikalahkan oleh internet, digantikan oleh layanan streaming sesuai permintaan dan guliran tanpa henti di media sosial. Namun narasi ini adalah kesalahpahaman besar tentang sifat asli media ini. Televisi tidak mati, televisi sedang terlahir kembali. Sedang bertransformasi. Televisi sedang melepaskan kulit lamanya, beradaptasi dan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih mudah diakses, dan lebih terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah televisi Indonesia saat ini bukanlah tentang usangnya, melainkan tentang transformasi yang luar biasa dan penting. Evolusi ini bukan hanya perubahan kosmetik. Ini mewakili pergeseran mendasar dalam cara kita menerima informasi, hiburan, dan pendidikan. Kita bergerak dari pengalaman pasif dan terjadwal, menjadi pengalaman yang aktif dan personal. Perubahan ini didorong oleh kita, penonton, dan permintaan kita akan konten yang sesuai dengan gaya hidup kita. Kita tidak lagi terikat pada waktu atau tempat tertentu. Kita menginginkan berita, informasi, cerita, hiburan, dan budaya kita tersedia di ujung jari kita, dimanapun kita berada. Ini adalah kenyataan baru, dan televisi bangkit untuk menghadapi tantangan ini, bukan menghindarinya. Keajaiban penyiaran menemukan bentuk baru, yang lebih kuat di era digital. Transisi ke penyiaran digital adalah inti revolusi ini. Ini bukan hanya tentang gambar yang lebih jernih dan suara yang lebih tajam. Ini tentang membuka alam semesta kemungkinan. Ini lebih dari sekadar peningkatan teknis. Ini adalah demokratisasi akses. Televisi monolitik di masa lalu terpecah menjadi jutaan layar yang berbeda, masing-masing menawarkan jendela unik ke dunia. Layar di ruang keluarga Anda kini bergabung dengan layar di saku Anda, di meja Anda, dan di tas Anda. Ini adalah ekosistem televisi yang baru, jaringan yang menghubungkan kita semua. Ini adalah bukti ketahanan media dan kekuatannya yang abadi untuk menangkap imajinasi kolektif kita. Oleh karena itu, kita harus mengubah sudut pandang kita. Kita harus berhenti meratapi televisi yang sudah ada, dan mulai merayakan televisi yang sedang terbentuk. Ini adalah momen peluang besar bagi Indonesia. Era digital memungkinkan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang dapat dicapai penyiaran bagi bangsa kita. Ini adalah kesempatan untuk membangun lanskap media yang lebih beragam, lebih mendidik dan lebih responsif terhadap kebutuhan setiap warga negara, dari jantung Jakarta yang ramai hingga desa pulau yang paling terpencil. Televisi tidak mati. Televisi hanya belajar berbicara bahasa baru, bahasa masa depan digital. Pergeseran menuju televisi digital adalah respons langsung terhadap perubahan mendasar dalam kebiasaan menonton kita. Kita hidup di era kecepatan dan pilihan. Pemirsa Indonesia modern tidak lagi puas menjadi penerima pasif dari jadwal yang telah diprogram sebelumnya. Kita telah terbiasa dengan kebebasan yang disediakan internet, kemampuan untuk memilih apa yang kita tonton, kapan kita menontonnya, dan di mana kita menontonnya. Ekspektasi akan fleksibilitas dan kendali ini telah mengubah lanskap media secara keseluruhan. Televisi, agar tetap relevan, harus merangkul paradigma baru ini. Televisi harus membebaskan diri dari batasan menara penyiaran tradisional, dan mengikuti audiensnya ke dunia digital. Tuntutan akan fleksibilitas ini berarti televisi harus terintegrasi secara mulus di berbagai perangkat. Pengalaman harus lancar, baik Anda menonton di Smart TV layar besar, di rumah laptop, saat istirahat makan siang, atau smartphone saat bepergian setiap hari. Pemirsa modern berharap dapat memulai program di satu perangkat, dan melanjutkannya di perangkat lain tanpa gangguan. Ini adalah standar yang ditetapkan oleh raksasa streaming global, dan ini adalah standar yang harus dipenuhi oleh penyiaran nasional sekarang. Tantangannya adalah menggabungkan keandalan dan jangkauan penyiaran tradisional dengan sifat interaktif dan sesuai permintaan dari internet. Transisi ini, oleh karena itu, bukan hanya tentang teknologi ini, tentang memahami dan melayani publik dengan lebih baik. Orang-orang menginginkan lebih dari sekadar menonton pasif, mereka menginginkan fitur interaktif, akses ke arsip, dan kemampuan untuk terlibat dengan konten sesuai keinginan mereka sendiri. Peralihan digital memberikan dasar untuk hubungan baru antara penyiar dan pemirsa ini. Ini mengubah monolog satu arah menjadi dialog dua arah yang potensial.
Perubahan ini memberdayakan audiens, memberi mereka saham yang lebih besar dalam media yang mereka konsumsi, dan sebagai kelanjutannya, koneksi yang lebih besar ke cerita dan informasi yang membentuk dunia mereka. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman penyiaran yang terpadu dan berpusat pada pengguna. Pemirsa tidak perlu menavigasi jaringan kompleks dari berbagai aplikasi dan platform untuk mengakses konten yang mereka sukai. Masa depan televisi terletak pada model hibrida di mana siaran dan broadband bekerja secara harmonis. Model ini memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari lokasi atau kualitas internet mereka, dapat mengakses berbagai program yang kaya dan beragam. Evolusi televisi adalah tentang mengembalikan kendali kepada pemirsa, membuat media lebih personal, lebih nyaman, dan lebih penting dari sebelumnya. Di garis depan evolusi digital ini, ada 3 teknologi transformatif, DVB-E, DVB-NIP, dan FiMG Broadcast. Ini bukan hanya akronim teknis. Ini adalah kunci untuk membuka era baru penyiaran di Indonesia. DVB-E, atau Digital Video Broadcasting Internet, sangat penting. Ini bertindak sebagai kunci utama, menyatukan sinyal siaran tradisional dengan streaming berbasis internet ke dalam satu daftar saluran yang mulus. Bagi pemirsa, ini berarti tidak perlu lagi beralih di antara aplikasi yang berbeda untuk saluran terestrial dan konten online. Semuanya muncul dalam satu panduan yang familiar dan mudah dinavigasi, membuat televisi digital canggih semudah digunakan seperti pendahulunya yang analog. Kemudian kita memiliki DVB-NIP, yang merupakan singkatan dari Native IP, dan ini membawa integrasi ini selangkah lebih maju. Teknologi ini memungkinkan pengiriman layanan televisi sepenuhnya melalui jaringan protokol internet. Bahasa dasar yang sama yang menggerakkan internet. Ini adalah pengubah permainan. Ini berarti bahwa layanan siaran berkualitas tinggi dan andal dapat disampaikan melalui jaringan data modern apapun, dari serat optik hingga data seluler. DVB-NIP membuka jalan bagi masa depan di mana perbedaan antara penyiaran dan streaming internet benar-benar hilang, menciptakan sistem pengiriman media yang benar-benar terkonvergensi, yang efisien dan sangat serbaguna untuk menjangkau setiap sudut Nusantara. Melengkapi ini adalah teknologi FiMG Broadcast yang sangat dinantikan. Meskipun sebagian besar dari kita mengasosiasikan LIMG dengan internet seluler yang lebih cepat, kemampuan penyiaran LIMG adalah revolusi yang tenang. LIMG Broadcast memungkinkan satu transmisi untuk menjangkau jutaan perangkat seluler secara bersamaan, tanpa memacetkan jaringan, mirip dengan menara radio tradisional. Ini sangat kuat. Bayangkan streaming langsung acara nasional besar, pertandingan olahraga, atau peringatan darurat penting langsung ke setiap smartphone di suatu wilayah tanpa buffering dan kelambatan yang dapat terjadi pada jaringan seluler yang ramai. Ini memastikan bahwa informasi penting dan momen budaya bersama dapat menjangkau massa secara instan dan andal, langsung di genggaman mereka. Bersama-sama, trio teknologi ini membentuk perangkat alat yang ampuh untuk membangun masa depan televisi Indonesia. DVB-E menyediakan antarmuka yang ramah pengguna. DVB-NIP menyediakan tulang punggung berbasis IP yang kuat, dan FiMG Broadcast menyediakan jangkauan tak tertandingi ke perangkat seluler. Dengan merangkul standar-standar ini, Indonesia dapat melompati model-model usang dan membangun infrastruktur penyiaran yang tidak hanya modern, tetapi juga sangat cocok untuk geografi kita yang beragam dan populasi yang melek digital. Beginilah cara kita memastikan bahwa televisi tetap menjadi layanan yang vital dan mudah diakses untuk semua. Mengubahnya dari alat ruang keluarga yang sederhana menjadi pusat informasi yang dinamis dan dapat dibawa kemana saja. Sementara teknologi mendorong televisi maju, kita tidak boleh melupakan tujuan dasarnya, yang melampaui hiburan. Di negara yang luas dan beragam seperti Indonesia, televisi tetap menjadi salah satu alat paling ampuh untuk memupuk persatuan nasional, menyediakan akses yang setara terhadap informasi, dan memperkuat demokrasi kita. Di era informasi yang salah, yang merajalela dan gelembung media sosial yang terfragmentasi, layanan siaran yang terpercaya dan dapat diakses secara universal menjadi lebih penting dari sebelumnya. Televisi menyediakan landasan bersama, sumber berita dan informasi terverifikasi yang dapat menembus kebisingan dan mengikat kita bersama sebagai sebuah bangsa. Ini adalah tugas kewarganegaraan yang tidak dapat digantikan oleh algoritma apapun. Peran televisi dalam pendidikan tidak dapat dilebih-lebihkan.
Dengan penyiaran digital, potensi untuk menyampaikan konten pendidikan berkualitas tinggi ke setiap sudut negara sangat besar. Bayangkan, sebentar saja, saluran khusus yang menawarkan dukungan kurikulum untuk siswa di daerah terpencil, pelatihan kejuruan untuk orang dewasa, dan program literasi kesehatan untuk semua keluarga. Teknologi digital memungkinkan konten ini menjadi interaktif, tersedia sesuai permintaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ini mengubah televisi dari media pasif menjadi alat pembelajaran aktif, membantu menutup kesenjangan pendidikan antara pusat kota dan komunitas pedesaan, serta memberdayakan warga negara dengan pengetahuan. Selain itu, di masa krisis, televisi adalah jalur penyelamat yang penting. Ketika bencana alam melanda, dari gempa bumi hingga tsunami, kemampuan untuk menyiarkan peringatan darurat yang jelas, segera, dan andal adalah masalah hidup dan mati. Teknologi digital seperti V-MAMG Broadcast dapat mengirimkan peringatan ini langsung ke ponsel, bahkan ketika jaringan seluler kelebihan beban. Kemampuan sistem peringatan dini ini adalah fungsi inti dari penyiaran layanan publik. Ini memastikan bahwa setiap warga negara, dimanapun mereka berada, dapat menerima informasi yang mereka butuhkan untuk tetap aman. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat diharapkan hanya dipenuhi oleh kepentingan komersial. Pada akhirnya, sistem penyiaran yang kuat mendukung demokrasi yang sehat. Ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke berbagai sudut pandang, debat politik, dan informasi tentang pemerintah mereka, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan menyediakan platform untuk wacana publik dan meminta pertanggungjawaban kekuasaan, televisi bertindak sebagai pilar penting masyarakat demokratis. Saat kita beralih ke masa depan digital, kita harus memastikan prinsip-prinsip inti ini tidak hilang. Teknologi baru harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran sipil ini, membuat informasi lebih mudah diakses, transparan, dan memberdayakan bagi semua orang. Untuk mewujudkan masa depan digital yang ambisius ini, kepemimpinan yang kuat sangat penting. Disinilah lembaga penyiaran publik kita, TVRI, harus mengambil peran utama. Sama seperti BBC yang telah memelopori inovasi digital di Inggris, TVRI memiliki mandat dan tanggung jawab untuk memimpin upaya Indonesia. TVRI harus menjadi standar bagi teknologi baru seperti DVB-I dan V-MAMG Broadcast, bukan sebagai pesaing komersial SIA, tetapi sebagai inovator layanan publik. Dengan membangun platform digital yang kuat, modern, dan mudah diakses, TVRI dapat menetapkan tolok ukur kualitas dan inovasi, mendorong seluruh industri untuk mengikuti, dan memastikan bahwa kepentingan publik bukan hanya keuntungan yang mendorong transformasi ini. Namun TVRI tidak bisa melakukan ini sendiri. Proyek nasional ini membutuhkan dukungan penuh dan aktif dari pemerintah. Para pembuat kebijakan harus menciptakan lingkungan peraturan yang mendorong inovasi, sambil memastikan keadilan dan aksesibilitas. Ini berarti secara aktif mendukung uji coba dan proyek percontohan untuk teknologi baru ini di seluruh negeri, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Kita perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja dalam konteks geografis dan demografis yang beragam, dari pegunungan Papua hingga desa-desa nelayan di Sumatera. Peran pemerintah adalah membersihkan jalan, menyediakan spektrum yang diperlukan, dan membangun kerangka kebijakan yang menjamin manfaat televisi digital menjangkau setiap warga negara. Misi haruslah inklusivitas radikal. Janji televisi digital akan hampa jika hanya melayani elit perkotaan. Ukuran keberhasilan yang sebenarnya adalah kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan digital, bukan memperlebar. Peraturan harus memastikan bahwa perangkat terjangkau dan transisi dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang tertinggal. Tujuannya adalah kesetaraan digital, di mana seorang siswa di desa terpencil memiliki akses ke kualitas penyiaran pendidikan yang sama dengan siswa di ibu kota. Ini bukan hanya tantangan teknis, ini adalah keharusan moral, komitmen terhadap prinsip persatuan dalam keberagaman di era digital. Jalan ke depan sudah jelas. Indonesia berada di ambang revolusi penyiaran. Dengan merangkul teknologi digital baru, memberdayakan lembaga penyiaran publik kita, dan menerapkan kebijakan pemerintah yang berpikiran maju, kita dapat membangun ekosistem televisi yang lebih modern, lebih demokratis, dan lebih inklusif dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan kita untuk mendefinisikan ulang peran televisi dalam kehidupan nasional kita, mengubahnya menjadi mesin yang kuat untuk pendidikan, jalur penyelamat yang vital dalam keadaan darurat, dan penjaga demokrasi kita yang teguh. Masa depan televisi Indonesia cerah,
Dan ini adalah masa depan yang harus kita bangun bersama untuk semua.